نموت وإليك النشور اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين رب العالمين. Baik Bapak Ibu, jemaah subuh yang diberkahi Allah. Sebelum haji ya, sebelum Dzulhijjah barangkali kita sebulan atau 2 bulan sebelumnya kita mengkaji tentang sifat Allah yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat Al-Quran dan kalamullah. Nah, ini salah satu bagian daripada pembahasan ulama-ulama dalam ilmu aqidah. Untuk sekedar mengingatkan, karena kitab ini jarang dibahas, kitab Al-Fiqhul Akbar, Fikih Akbar, itu ditulis oleh imam dalam mazhab fikih, imam pertama dalam mazhab fikih, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini wafatnya tahun 150 Hijriah. Maka secara massa beliau pantas disebut ulama salafus saleh. Ya. Cuma penulisan sejarah kajian salaf itu tidak adil. Imam Abu Hanifah justru tidak dianggap oleh sebagian orang yang hari ini mengaku bermanhaj salaf sebagai ulama salaf. Malah mereka sebagian membuang nama Abu Hanifah. Ini menyedihkan. Ini tanda tidak konsisten dengan manhaj salaf. Mungkin karena dulu ada konflik terjadi antara Imam Abu Hanifah dengan beberapa ahli hadis lainnya. Tapi perlu digarisbawahi, Imam Abu Hanifah ini ahli hadis. Dia punya kitab judulnya Musnad Abi Hanifah. Itu kitab ditulis jauh sebelum Imam Bukhari lahir. Belum ada Sahih Bukhari. Bukhari belum lahir. Ya. Dan ini nyambung dengan kajian yang di Sunda Kelapa. Saya mengkaji di sana Risalah Tauhid yang ditulis oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi berguru kepada Imam Abu Thawr. Abu Thawr berguru kepada Imam Abu Yusuf Al-Hamadani, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani. Mereka berdua berguru kepada Abu Hanifah. Jadi sanad akidah itu tidak lewat jalur Imam Syafi'i, tapi lebih kepada Imam Abu Hanifah. Tapi bisakah lewat Imam Syafi'i? Boleh. Ya. Imam Asy'ari belajar kepada Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji ini lebih tua dari Imam Junaid. Beliau berguru kepada As-Saji, berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Syafi'i berguru kepada Malik. Malik kepada Nafi'. Nafi' Ibnu Umar dari Nabi SAW. Jadi boleh juga. Tidak ada masalah. Ya. Saya tidak mengurusi silsilah nasab. Ya. Yang saya urus dari dulu itu silsilah ilmu. Jadi kita nggak ada tengkar-tengkar sama orang urusan nasab. Itu urusan nasab lah. Ya. Kalau sama saya diskusi tentang nasab ilmu, bukan nasab darah. Ya. Imam Abu Hanifah ini bahkan dituduh oleh sebagian yang tidak beradab dan tidak mengerti sejarah sebagai orang yang berakidah menyimpang, disebut dengan aliran Murji'ah. Apa nama alirannya? Murji'ah. Itu berlebihan sekali. Ya. Yang tepat beliau ini akidahnya Ahlus Sunnah, bahkan boleh disebut Bapak Ahlus Sunnah barangkali ya. Salah satu tema yang sangat berat dulu yang menimpa para ulama, maka sudah dirumuskan dengan secara detail oleh Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya
ulama dari kalangan Hanafiyah, jadi orang ikut Abu Hanifah disebut Hanafiyah, jarang terlibat dan jarang terzolimi. Yang sering terzolimi itu kelompok-kelompok ahli hadis yang tidak mau membahas ini dengan detail, seperti gerbongnya Imam Ahmad bin Hanbali. Itu disiksa, dibunuh, bahkan ada namanya Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Nasr disalib, digantung disalib, dan gak diangkat sampai beberapa tahun. Itu cuma urusan apakah kalam Allah Al-Quran makhluk atau tidak. Jadi membahas ini sekaligus belajar sejarah bahwa pembahasan ini dulu pernah bersimbah darah. Dan itu bertahun-tahun. Ya. Lalu kenapa kita perlu membahas ini? Ini sebagai bentuk tanda cinta kita kepada ulama yang berhasil membahasnya, dan keprihatinan kita kepada ulama yang dulu terzolimi karena mereka tidak membahasnya. Begitu. Ya. Jadi makanya saya masih bahas. Ya. Orang sering bilang ada kelompok keren namanya Mu'tazilah. Bapak Ibu, kitab Mu'tazilah yang ada diterbitkan selama ini, insya Allah saya bacalah. Biasa aja, nggak seperti yang disebutkan orang. Ya, dulu di kampus-kampus kalau orang mau nyeleneh, mau keren, gaya-gayaan mau jadi Mu'tazilah. Tapi saya tanya, kamu baca kitab Mu'tazilah yang mana? Satu pun dia tidak pernah baca. Cuma habis baca buku Profesor Harun Nasution. Prof. Harun Nasution bukan seorang Mu'tazilah. Dia cuma menulis tentang Mu'tazilah dan terinspirasi. Dia Ahlus Sunnah. Dia murid Abah Anom. Ada bukunya tentang Tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Betul dia agak sedikit mengkritisi kelompok Asy'ariyah. Tapi dia tidak keluar dari Ahlus Sunnahnya. Ya. Dia terakhir dia tetap menerima takdirnya. Semenjak saat itulah UIN, IAIN dulu dituduh ada pemurtadan. Ada kan dulu buku pemurtadan di UIN, IAIN. Itu konyol itu orang. Ya. Nggak ngerti apa-apa. Diskusi seperti ini biasa. Diskusi tentang masalah-masalah begini itu biasa. Muncul aliran-aliran itu biasa. Jangankan di sini, di Al-Azhar, di Maroko, di mana-mana ya. Al-Azhar Mesir, di Damaskus. Di satu kampus banyak aliran, banyak dosen, banyak aliran. Nggak mesti satu aliran. Ya. Meskipun kampusnya kampus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena persoalan ini ada ulama yang selamat, dan berdasarkan penelitian saya, ya kebetulan dulu S3-nya saya nulis tentang sebagian kelompok yang mengaku salaf itu, dan siapa saja yang pernah jadi korban karena tema ini. Ya. Jadi kelompok Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada hurufnya? Ada suaranya nggak? Dibaca bersuara? Maka kata Mu'tazilah, berarti kalam Allah, Al-Quran itu dicipta. Bahasa Arabnya makhluk. Begitu. Ini pembahasan gak nambah iman, gak ngurangin iman. Tetapi ini membuat banyak ulama kita dulu disiksa. Maka Imam Baqillani ditanya oleh teman-temannya ahli hadis. Setelah kejadian itu, sahabat setelah kejadian itu, kenapa engkau membahas persoalan yang nggak nambah iman ini, malah justru menggoyang iman? Apa jawaban beliau? Kalau kita tidak bahas, nanti ulama kita kalau tidak mau menjawabnya atau salah menjawabnya, nanti disiksa lagi seperti dulu Ahmad bin Hanbal disiksa. Ya. Insya Allah sih di Indonesia negeri paling bebas untuk berpendapat, ya, paling bebas.
Setahu saya sorga kebebasan berpendapat di sini. Bukan Saudi, bukan Mesir. Di Indonesia ikut Ikhwanul Muslimin, baca maksurat, buku-bukunya boleh, Pak. Ya. Kita nerbitin buku bebas. Bapak ke negeri sebelah belum tentu. Itu semua buku ada salah satu negara kita di jiran, buku apa aja harus stempel dulu. Maka nggak ada toko kitab di sana. Ya. Yang jiran satu lagi ada. Ya. Jiran satu lagi ada, tapi ada yang sangat kritis sedikit, langsung ditutup program pasca sarjana dia. Di Indonesia biasa aja. Ya. Dulu masih ingat Ulil Absor, Jil. Sebelumnya ada Nur Kholis Majid, Cak Nur. Dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Saya tanya langsung di kampus itu. Prof, kepada profesor-profesor yang mereka menjabat itu. Kenapa ini dibiarkan, terus yang ada yang ekstrimnya juga dibiarkan? Jadi ada yang anti jenggot, ada yang berjenggot. Ada yang jingkrang, ada yang anti jingkrang. Itu dibiarkan ngajar di kampus. Jawabannya sederhana. Kami mesti mengimbangi dua kutub ini, Ar-Razi. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa mencicipi di luar sana. Sekaranglah masa mencicipi di kampus. Nah, kalau dunia kampus, jangan bawa ke bab murtad, nggak murtad. Ya, itu nggak nyambung itu orang. Ya. Ilmuwan itu mesti punya penemuan yang berbeda dengan ilmuwan sebelumnya. Kadang-kadang dalam penemuan prosesnya itu dia dianggap nyeleneh oleh orang lain. Ya, dan itu normal. Ya. Imam Abu Hanifah ini salah satu orang yang dianggap nyeleneh di zamannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, di zaman itu nggak ada yang berani pakai analog kias. Orang kalau zakat mesti pakai kurma, mesti pakai gandum. Tiba-tiba beliau mengeluarkan wacana, Nabi SAW baru seabad wafat. Baru seabad. Kalau sekarang mungkin oke. Kata Imam Abu Hanifah, kita berzakat dengan yang senilai dengan kurma. Dengan yang senilai dengan kurma atau gandum. Yang senilai ini bisa duit, bisa benda yang sejenis atau yang beda jenis. Kalau orang sekarang ditanya, pilih duit atau beras? Pilih mana Bapak Ibu? Fulus atau urus? Urus itu beras. Fulus. Tuh kan cinta fulus. Imam Abu Hanifah karena ngomong begitu langsung disebut ulama zindik. Dituduh oleh ahli hadis dari kota sebelah, beliau ini kotanya Kufah, sedangkan yang di sebelah namanya Basrah. Orang-orang kata Basrah mengatakan Abu Hanifah ini orang sesat. Dialah kotoran bumi. Siapa yang ngomong? Teman-teman dia sesama ahli hadis. Tapi teman yang ngomong ini nggak masyhur sekarang, tapi di zaman itu masyhur. Ya, saya nggak usah sebut namanya, karena emang nggak masyhur. Yang Allah masyhurkan siapa? Imam Abu Hanifah yang dikafirkan, yang dibenci di zaman itu. Imam Abu Hanifah di saat semua orang daftar jadi PNS, semua orang ingin ulama-ulama ini berlomba mau jadi hakim agung, jadi anggota MUI, jadi dosen. Beliau nggak mau. Datang khalifah kepada dia, lalu siksa aja. Kamu kalau nggak mau jadi hakim agung, saya siksa. Ada ulama begitu Pak sekarang. Kamu kalau nggak mau jadi penasehat presiden, saya siksa. Ada nggak begitu? Nggak mau jadi hakim agung, saya siksa. Nggak ada sekarang ulama begitu. Abu Hanifah yang berani. Kata beliau, ilmu dan politik kekuasaan tidak pernah bertemu kawan. Nggak begitu. Kamu saksikan nanti. Ya.
ilmuku Allah kekalkan, sedangkan kekuasaanmu tidak. Benar. Khalifah yang menjarakan dia nggak disebut-sebut kecuali cuma di kitab Tarikh Khulafa atau di kitab siksaan aniaya terhadap Abu Hanifah. Tapi nggak ada orang bahas tentang kejayaan masa Khalifah Fulan. Nggak disebut. Yang disebut hari ini Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kita beruntung, Bapak Ibu, ini sebelum ada nama Asy'ariyah, ini belum ada Maturidiyah, belum ada nama Salafiyah, beliau sudah nulis kitab Al-Fiqhul Akbar. Ya. Sampailah beliau pada tema, apakah Quran kalam Allah yang ada ditulis di dalam mushaf itu makhluk atau tidak? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk baginda Rasulullah SAW, untuk Al-Imam Sidna Abi Hanifah. Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillah. Wal Quran kalamullah fil masahifi maktub. Al-Quran itu kalam Allah di dalam mushaf. Mushaf itu lembaran yang kemudian sudah disatukan disebut mushaf. Maktubun, ditulis. Wa fil qulubi mahfuz, di dalam kolbu itu dihafal. Maka tadi imam kita, ini PTIQ apa bukan? Betul. Ya, saya tahu bacaan orang PTIQ. Saya pernah ngajar di 3 tahun saya di PTIQ ya. Rata-rata khas begitu. Ya. Di kolbu mahfuz. Apa arti mahfuz? Kita nyebutnya dihafal. Hafal itu bukan bahasa Indonesia. Hafal itu bahasa Melayu, yaitu hafaz. Maka sampai hari ini di Malaysia, orang masih menyebut menghafaz Quran. Ya. Kita zuhur jadi luhur, sembahyang lohor. Zat menjadi L. Jadi hafaz menjadi hafal. Yang tepat sebenarnya apa? Hafaz. Ya. Wafil qulubi mahfuz. Di manakah Quran dihafal? Ini misterius sebenarnya. Di mana Pak? Di dada atau di kepala? Kenapa ada Ibnul Muljam? Enggak mantas disebut Abdurrahman ya. Ibnul Muljam dia hafiz Quran tapi bunuh Sayyidina Ali yang juga hafiz Quran. Berarti hafiz Quran itu ada yang baru sampai di kepala, belum menetes ke dalam kolbu. La yujawiz taraqihim. Ya, belum tembus ke dalam kerongkongan mereka, apalagi ke dalam kolbu mereka. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fil qulub. Yang tepat itu di dalam kolbu dia dihafalkan. Jadi bacaan beliau itu coba ganggu pikirannya pasti salah. Ya. Ngerasa kagum aja dikit, bacaan saya bagus ya. Udah salah nanti itu. Ya. Wa alal alsuni makru. Quran itu sampai di lisan, alsun jamak dari lisan, makru dibaca. Wa alan Nabi sallallahu alaihi wasallam munazzal. Dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, nah ini berbeda dengan guru Imam Bukhari yaitu Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, Hanbali. Beliau ini Imam Abu Hanifah yang sering disebut Hanafi, mengatakan Qur'annya tidak makhluk. Tapi coba kalau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka suara itu muncul dari makharijul huruf, tempat keluar huruf. Dia dicipta. Qur'annya tidak dicipta. Gitu. Untuk apa bahas begini? Penting nggak? Dulu penting. Sekarang mungkin orang udah ngerasa penting. Allah itu punya sifat. Punya beberapa karakter. Salah satunya sifatul kalam. Berbicara.
Nah, sifat kalam ini apakah dicipta pada diri Allah atau muncul tidak dicipta dari diri Allah, dari zatnya Allah? Itu pertanyaan orang dulu. Lalu mereka berimajinasi. Dalam imajinasi inilah mereka bertengkar. Kalau Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, berarti makhluk ada di dalam zat yang khalik. Berarti masuk ciptaan ke dalam zat. Itu mustahil. Allah ini kan qadim, maha pencipta. Tidak mungkin maha pencipta dia bersatu dengan yang dicipta. Kalau ada ciptaan nempel pada yang mencipta, ini mustahil. Ya, itu perdebatannya dulu. Akhirnya Mu'tazilah ngomong apa? Mu'tazilah ini nggak mau disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah maunya disebut Ahlut Tauhid wal Adl. Jadi kajian tauhid itu bukan trennya Salafi atau Asy'ari atau Maturidi awalnya. Kajian ini awal-awal kali dimunculkan oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang ternyata tidak termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau mengatakan lafzuna bil Quran makhluk. Kalau kita baca Quran, bacaan kita itu makhluk. Tapi Quran yang kita baca bukan makhluk. Gimana cara memahaminya? Coba baca nama Allah. Allah. Lafaz ini makhluk nggak? Lafaz ini ada awal akhirnya nggak? Ciri-ciri makhluk itu ada awal ada akhirnya. Kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir. Maka perhatikan. Lafaz Allah bukanlah Allah. Coba tulis, ada lafaz Allah. Lafaz itu lafaz aja, tulisan. Tulisan itu ciptaan. Yang punya nama, yang kita maksud dari lafaz Allah itu bukan ciptaan, tapi pencipta. Ismukum Ustaz. Munir. Budi. Kirain Munir. Munir yang hilang itu. Ustadz Budi. Kita tulis Budi. Budi. Tulisan Budi dengan yang punya nama Budi beda nggak? Paham maksudnya? Jadi tulisan Quran, lafaz Allah dengan Allah sendiri beda nggak? Namun coba nama Ustadz Budi ditulis di baliho terus dicoret orang, sedih nggak Ustaz? Sedih. Saya masih ingat dulu Ahok ya, di demo foto dia terus dikasih coret X. Dia ngelihat waktu mau sidang dia nangis, sedih dia melihat itu. Apa hubungannya foto nama dengan orangnya? Foto itu simbol yang berkait dengan nama itu suatu lafaz yang berkaitan dengan yang punya makna. Itu sebabnya Allah berkalam, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku membersamai hambaku jika dia sebut-sebut namaku. Walaupun nama itu bukan Allah, tapi nama itu tidak ada kecuali berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bapak Ibu? Panas pala. Tapi bisa diikuti. Yang penting bisa diikuti. Di masjid-masjid di Damaskus, itu masjid umum, masjid jami', orang bahas begini. Di surau-surau, itu orang bahas-bahas begini. Ya. Jangan ngomong ini, pembahasannya berat. Otak kita ini lebih besar dari kitab. Insya Allah sanggup. Kita pelan-pelan, ya. Biar Bapak Ibu menghargai ulama, pembahasan mereka berat, karena pembahasan ini mereka berdarah-darah dulu. Ya, berdarah-darah dulu. Nggak mesti paham, Pak. Yang penting ikutin aja lah. Emang ribet ya gitu. Saya yakin ada yang pernah mengkaji ini, ya, ada yang pernah bahas bukunya mungkin barangkali. Anggap saja ini kita sedang masuk ke kitabnya langsung. Wa kitabatuna lahu makhluqa. Ini sangat masuk akal sebenarnya.
Kalau kita nulis Quran, kalam Allah tidak makhluk. Tapi kalau kita tulis, kertasnya makhluk nggak? Tintanya makhluk nggak? Makhluk. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hambal, apa kata Imam Ahmad? Kamu bilang Quran tidak makhluk, tapi kalau bacaannya makhluk, ente ahli bid'ah. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Makanya murid-murid Imam Ahmad bin Hambal pecah. Tengkarlah antara murid senior namanya Zuhli, Muhammad Zuhli, dengan yang junior namanya Bukhari. Tapi lebih masyhur Bukhari. Irilah sang senior yang juga menjadi guru juniornya. Maka dia provokasilah orang-orang untuk membenci Imam Bukhari. Terjadilah kekacauan dulu beberapa kali ya. Wa qira'atuna lahu makhluqah. Bacaan kita baginya Quran. Nah, jadi dipisahkan. Bacaan kita terhadap Quran, si bacaannya makhluk, Qurannya tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu, bacaan kita diberi pahala. Karena itu usaha kita. Benar nggak? Bapak Ibu usaha nggak? Ya. Seandainya bacaan kita ini nggak makhluk, berarti bersatulah lisan kita dengan Allah. Mungkin nggak? Itu mustahil. Ya. Wal Quran ghairu makhluk. Wa ma zakara Allah Ta'ala fil Quran hikayatan an Musa wa ghairihi min al-anbiya alaihimus salatu wassalamu an Fir'aun wa Iblis la'anahum Allah. Fa inna dhalika kullahu kalamullah ikhbaran anhum. Ketika Allah menceritakan di Quran tentang para nabi, tentang Fir'aun, tentang Iblis, tentang kisah-kisah apapun, ibaratnya itu dari sisi Allah itu tidak makhluk. Tapi yang diceritakan makhluk. Wa kalamullah ta'ala wa kalam Musa wa ghairi minal makhluqin makhluk wal Quran. Begitulah sampai terakhir dan belum mengatakan fa huwa qadimun la kalamuhum. Yang qadim itu kalam Allah, bukan kalam makhluk. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah mengajarkan kita mesti buat detail ini. Jangan dijadikan kalamnya umum. Ketika Imam Ahmad bin Hambal, nah ini tadi Abu Hanifah. Ahmad bin Hambal yang disebut Imam Hanbali, orang awam menyebutnya Hanbali, tapi sebenarnya secara kaidah yang tepat Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbali nama mazhabnya. Beliau ini ditanya oleh Qadhi. Qadhi itu namanya Al-Qadhi Ibn Du'ad, saya ingat saya. Ini Qadhi yang jahat sekali. Ini dari dulu ini Qadhi yang jahat. Apa kata dia? Hei Ahmad, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Lalu Imam Ahmad diam. Diam aja. Karena menurut Imam Ahmad, bilang iya salah, bilang tidak salah. Bilang iya kafir, bilang tidak bid'ah. Bilang iya kalam Allah itu makhluk kafir. Kalau bilang tidak, seperti Imam Abu Hanifah kan mengatakan kalam Allah tidak makhluk. Nabi, sahabat nggak pernah bahas. Karena Nabi dan sahabat tidak pernah bahas, maka ini termasuk bid'ah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau disiksa. Beliau masuk penjara, dan tidak hanya sekali. Habis beliau masuk lagi imam yang lain, dan satu dua ada yang dibunuh. Maka beliau mengatakan, kita mesti perjelas pembahasan ini. Ya. Lalu disampaikanlah oleh beliau ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa taklima, betul-betul dengan kalam. Nabi Musa itu makhluk bukan? Ya, ada hadis
Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Maka siapa saja yang mewarisi rohani Nabi Musa, pasti rohaninya diajak bicara oleh Allah SWT. Sampai hari ini. Dulu orangnya adalah Sayyidina Umar. Kata Nabi SAW, setiap umat itu ada muhaddatsun, ada yang diajak bicara oleh Allah. Wa in kana min ummati lakana Umar. Di antara umatku, Umarlah dia. Bukan berarti sahabat yang lain tidak. Tapi ini ciri khas Sayyidina Umar. Itu sebabnya Sayyidina Umar ini mirip sekali dengan Nabi Musa, keras. Ini ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Bapak Ibu, Allah itu bukan benda. Kita sudah jelaskan di awal, masih ingat? Bukan benda ya. Allah itu maha suci dari semua bayangan kita tentang benda. Maka jika dia berkalam, Allah berkata-kata, kata-katanya juga bukan benda, bukan makhluk. Pada diri kita, ini tubuh ini ciptaan Allah. Kolbu dicipta Allah. Ya, dicipta pakai kun. Maka tubuh ini tidak akan mampu menerima kalam. Kalam Allah nggak mampu, hancur. Maka di bagian manakah dalam diri ini Allah berbicara? Di bagian yang kita sebut syai' manfukh. Kalau syai' makhluk nggak mungkin. Karena Al-Quran, kalam Allah tidak pada diri Nabi ini. Ya. Tubuh Nabi itu ciptaan. Tidak mungkin kalam Allah masuk ke dalam ciptaan tubuh Nabi. Terus ke mana bagian apa turunnya kalam Allah itu? Disebutlah oleh para ulama kita turunnya kepada ruhani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ruhani ini itulah jantung itu ada sebutan jantungnya badan itu kolbu, ya kolbu itu jantung. Ada jantungnya jiwa, kolb juga. Ada jantungnya kolbu itu disebut fuad, disebut sir, nah, disebut ruh. Nah, turunnya di mana ini? Turunnya pada ruh. Lalu diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari ruh itu ke dalam kolbunya. Baru menjadi Quran. Maka perdebatannya sekarang, apakah huruf itu dari Nabi atau dari Allah SWT? Perdebatan itu panjang dalam kitab Itqan. Saya kebetulan juga ngajar ini di kampus Pasca IIKI, ya. Perdebatan orientalis tentang ilmu Quran ini seperti apa. Sampailah pembahasan itu. Ternyata ulama kita berbeda pendapat mengenai apakah Nabi yang membahasakan Quran atau Allah sendiri. Nah, pendapat yang paling kuat, ini jumhur ahli sunnah, bahwa lafaz Quran itu dan maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan heran kalau ada yang mengatakan tidak begitu. Ya. Paling nanti dituduh aliran apa gitu. Ya. Nah, kita mengatakan seperti tadi. Qurannya, lafaznya dari Allah. Ya. Kalau pada diri Nabi SAW, tempatnya di situ. Kalau pada Lauh Mahfuz bagaimana? Jadi kemudian Imam Asy'ari setelah beliau ini mengedepankan penyelesaian yang tidak selesai di zaman Imam Ahmad yang membuat Imam Ahmad disiksa. Apa itu? Ada kalam yang dari dalam diri Allah, dalam zat Allah. Kalam ini tidak berhuruf, tidak bersuara, dan tidak dicipta. Inilah yang langsung masuk ke dalam ruhani Nabi SAW. Kalam yang ini tidak perlu Jibril, nggak perlu Lauh Mahfuz. Makanya Sayyidina Nabi SAW fi kulli sa'atin, di setiap saat, fi kulli lahzah, di setiap waktu bergerak itu mendapatkan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Di dalam ruhnya. Oke? Tapi
ada kalam yang kemudian Allah turunkan kepada Lauh Mahfuz. Jadi ada namanya tadi kalam nafsi, kalam zati, turun kepada zat qalbu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Lalu ada kalam disebut kalam lafzi atau khariji. Kalam yang kemudian Allah tajallikan, Allah manifestkan dalam bentuk huruf dan suara. Maka ada tulisannya di Lauh Mahfuz, dibaca oleh Sayyidina Jibril, ada suaranya, dibawa turun. Itulah yang kemudian dibaca malam Lailatul Qadar, Iqra, surat Al-Alaq. Itu berhuruf dan bersuara. Tapi huruf dan suara itu berkait dengan yang ada di qalbu Nabi Muhammad SAW, dalam ruh Nabi SAW. Lalu beliau tutup dengan kalam, lam waqad kana Allah Ta'ala mutakalliman walam yakun kallama Musa. Allah itu sebelum berbicara kepada Nabi Musa sudah bersifat mutakallim. Nah, apa maksudnya? Kita ini lahir dulu nggak bisa ngomong, terus diajarin ngomong baru bisa ngomong. Kalau Allah tidak berawal, maka lam yazal mutakalliman, dia senantiasa berkalam. Karena hukum waktu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh kita Bapak Ibu juga tidak berlaku padanya hukum waktu. Tapi ruh bukanlah Allah. Dia hanyalah hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad kana Allah Ta'ala khaliqan fil azal. Sebelum Allah mencipta alam, Allah sudah disebut mencipta pada masa azaliyah. Jadi kalau orang sebut apa yang disebut azali, sering dengar azali enggak? Qadim azali. Nah, azali itu fase pra-alam. Fase pra-alam. Belum ada alam. Adakah waktu saat itu? Ada. Sang waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu disebut juga sang waktu. Nah, jika disebut waktunya, waktu apa itu disebut waktu azali? Tapi ulama kita ada yang nggak menyebut itu waktu. Ya. Maka bagi saya waktu itu, time, itu ada time kecil setelah alam dicipta, ada time besar, sang waktu itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelum alam dicipta. Belum ada aras, belum ada Lauh Mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah disebut mencipta walaupun ciptaannya belum ada. Kita belum ada nih, Nabi Adam belum ada. Ya Allah sudah disebut pencipta, ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, ya. Khaliq bari' musawwir. Laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Tiada yang serupa dengannya sesuatu pun, ya. Huwas samiul basir. Falamma kallama Musa kallamahu bi kalami alladhi huwa lahu sifatun fil azal. Nah, ini penting. Jadi Allah berkalam kepada Nabi Musa dengan kalam apa? Allahnya tetap di dimensi azaliyahnya Nabi Musa dengan tubuhnya yang tubuh makhluk, tapi beliau kan punya ruh. Allah berkalam ke dalam ruhnya. Nah, ini bisa. Jadi yang bisa menyelesaikan bab ini bukan ahli kalam, tapi ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli sunnah wal jamaah. Ahli kalam udah panas-panas kepala, ahli tasawuf mengatakan, kalian ini norak. Saya setiap hari merasakan ilham itu. Kata ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli zikir. Ya. Ahli kalam masih debat aja. Mereka bilang, bagi kami ini sesuatu yang real. Jika ulama dapat ilham, Nabi dapat wahyu. Wahyu udah nggak ada lagi, udah selesai. Wahyu syariat, ya. Lalu beliau menyebutkan di bagian sini, Wallahu ta'ala yatakallam bila alatin wala hurufin. Allah berbicara pada zatnya, tanpa huruf, tanpa alat. Nah, imamnya Salafi, namanya siapa? Ibnu Taimiyah. Masih ingat? Ibnu Taimiyah, gelarnya Syekhul Islam. Ya, rahimahullah wa ghafarallahu lahu.
Apa kata dia? Dia nuduh Imam Asy'ari dan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu separuh Mu'tazilah, separuh sesat. Itu sholat apa, Pak? Ibnu Taimiyah nuduh Asy'ari separuh sesat dalam bab sifat. Tapi Ibnu Taimiyah dalam bab kalam, kalam ini juga sifat Allah, juga separuh Mu'tazilah. Ini saya sebut dalam buku saya tentang teologi Muslim Puritan. Ya, yang mau berpanjang-panjang bahas silakan baca di situ di bab 5. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ya, saya masih menyebut dia imam karena Imam Suyuti masih sebut dia imam. Ibnu Hajar masih sebut dia imam. Tapi tidak semua kata imam mesti diikuti karena imam bukan nabi. Ya, yang wajib diikuti siapa? Nabi SAW. Kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi wa ghafarallahu lahu, Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Lalu ditanya oleh muridnya, apa buktinya wahai Tuan Syekh? Jawaban dia, coba kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ujung. Minal jinnati wan nas. Ada suaranya kah? Ada, kata muridnya. Ada hurufnya kah? Ada. Sanggupkah kalian memisahkan hurufnya dengan suaranya, dengan Qur'annya? Muridnya bilang, nggak kepikiran. Ya sudah, berarti kalam Allah itu qadim, qadim tidak dicipta, ya, dan dia berhuruf dan bersuara. Ini siapa yang berkalam? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi. Saya nggak tahu Salafi yang hari ini. Imamnya begitu, Pak. Sepertinya Salafi hari ini nggak bahas ini atau nggak ngerti sama sekali. Mungkin. Ya. Mungkin barangkali antara duanya itu. Perdebatannya nggak nyambung gitu, nggak connect. Kenapa kata Imam Abu Hanifah? Wal huruf makhluqah. Ibnu Taimiyah wafat 728. Abad ke-8 Hijriah. Imam ini wafat 150. Mana yang salaf? Salaf itu 3 abad pertama. Mana yang salaf? Kitab ini Abu Hanifah atau Ibnu Taimiyah? Abu? Jadi kalau ikut salaf, ikut Ibnu Taimiyah apa ikut Abu Hanifah? Yang tepat yang mana? Kalau mau ikut salaf, ikut Ibnu Taimiyah atau ikut Abu Hanifah? Akidah loh. Ibnu Taimiyah mengaku akidah dia salaf. Dia abad ke-8, bukan 3 abad pertama. Sedangkan imam abad kedua yang wafat 150 berarti abad kedua, yang masanya dekat kepada Rasulullah, jarak dia dengan Nabi cuma 1 atau 2 orang, mengatakan apa? Quran itu, kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi kalau sudah masuk mushaf, baru berhuruf dan bersuara. Mushafnya yang makhluk. Suara kita yang makhluk. Bacaan kita yang makhluk. Qurannya tidak makhluk. Bisa bedain? Maka Bapak Ibu, jangan pernah ngomong gini. Quran itu dicetak, itu nggak bagus. Ini adab. Kalimatnya gimana? Mushaf Quran dicetak. Karena Quran nggak bisa dicetak. Quran itu kalam Allah. Ada pada zat Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara, nggak bisa dicetak. Bisa bedain? Tapi kalau kita husnuzon, kalau orang maksud Quran, maksud dia Quran itu mushaf atau sifat kalam? Kalau maksud dia mushaf, dia dicipta. Kalau maksud dia suara dan huruf, maka diciptaan. Tapi jika maksudnya kalam Allah, dia bukan ciptaannya. Maka yang afdal, kalau nyebut Quran, sebut kata mushaf Quran. Buku Quran, lembaran Quran, gitu. Hindari hanya Quran. Jadi para ulama kita sebagian mengatakan makruh memutlakkan lafaz Quran yang tidak pakai kalimat depan dan belakang. Ya. Wahwa syai'un la kal asya. Allah itu syai', sesuatu yang wujud tapi beda dengan semua wujud. Ya.
Tapi Ibnu Taimiyah lain lagi ngomongnya. Allah nggak pernah ngomong di Quran hurufnya jisim atau tidak, perbuatannya jisim benda atau tidak, ya. Dan juga tidak pernah menolaknya, tidak pernah menerimanya. Jadi dia ngikutin Imam Ahmad, cuma dilebarin kemana-mana. Ya. Wa ma'na syai' isbatuhu bila jismin wala jauhar wala arad wala had wala did wala nidda wala mithla. Ini bagian terakhir. Makna sesuatu pada Allah, bahwa Allah itu ada, tapi adanya bila jismin. Allah itu bukan benda, bukan juga jauhar. Jauhar itu kalau sekarang ada benda dibagi satuan terkecilnya disebut apa dalam ilmu kimia? Apa? Atom. Atom kan bisa dibagi lagi. Nah, satuan terkecil dari atom itu disebut dengan jauharul fard, yang nggak bisa dibagi-bagi. Allah itu bukan juga atom, bukan juga energi yang mengalir begitu, bukan. Ya, proton apa? Proton nama mobil Malaysia itu. Wala arad. Apa arti arad? Coba lihat muka saya. Kelihatan? Ini muka disebut sawo mateng, hitam, putih. Gelap, yang mana? Nyebutnya apa? Putih. Masih putih mau begini, Pak. Ini putih nih. Oke, sebut muka saya putih. Beda dengan putih ini? Beda dengan putih. Apalagi? Buku ini putihnya beda lagi. Jadi putih itu dengan benda putihnya itu beda. Putih itu arad, keterangan kondisi yang melekat pada benda. Oke? Jadi kertas putih dengan putih lain. Kertas putih dengan putih lain. Coba. Ibu-ibu, wajah cantik. Wajah dengan cantik lain nggak? Bapak-bapak, masih ganteng nggak nih Pak? Bangun subuh ini? Yang bangun subuh ganteng semua. Ya. Bapak-bapak ini tampan. Wajah tampan. Wajah ibu cantik. Tampan cantik itu disebut arad. Kondisi. Lagi sehat apa sakit? Semuanya. Sehat apa sakit? Tubuh kita disebut jisim. Jisim, tubuh, benda. Kondisinya sakit dan sehat disebut arad. Tubuh kita ini terdiri dari banyak sel, banyak atom. Maka yang disebut jisim, kumpulan jauhar. Nah, ini rumusnya. Biar nggak hanya kami di kampus dan pesantren yang ngomong ini. Ya, coba. Ini tubuh. Tubuh kita banyak sel bukan? Banyak atom. Atom ini padanannya jauhar. Apa bahasa Arabnya? Jauhar ini juga berarti mutiara. Atau artinya inti. Juga diartikan zat. Disinilah kelirunya Al-Farabi. Al-Farabi ini pernah mengatakan jauharullah. Padahal yang benar zatullah. Pernah dengar filosof namanya Al-Farabi? Ya, filosof pertama yang berbicara lantang, ya. Al-Farabi ini keliru menyebut jauharullah, jauharuhu. Yang benar zatullah atau zatuhu. Nah, beda-beda istilah. Karena jauhar itu satuan terkecil yang nggak dapat terpisah, disebut jauharul fard. Digabung namanya jisim, benda. Maka mikroba yang kecil itu sudah boleh disebut kecil, jisim. Nah, kita ini sudah berapa ini? Ada tanah, ada banyak sekali sel dalam tubuh ini, dan kita ini disebut jisman. Ya. Kenapa pembahasan ini perlu? Supaya orang tidak membayangkan Allah itu terdiri dari banyak struktur. Itu maksudnya. Nanti orang bayangin, Allah itu ada lapisan 1, lapisan 2, itu bukan. Ya. Kan ada yang bayangin Allah tinggi, benar kan? Dan sekarang dia katanya ada di aras. Kakinya di kursi. Ya, jangan-jangan dulu di masjid ini pernah ada yang ngomong begitu.
Perasaan sih kayaknya ada deh ya. Ya. Kaki Allah di kursi, ya salam. Disebut pakai kaki. Emang ada ayat yang menyebutkan rijulullah? Kaki Allah ada nggak? Kalau qadam ada di hadis. Tapi orang lupa, Allah itu bukan benda. Maka kalau disebut tangan, disebut telapak, disebut apapun, itu bukan benda begini. Nggak bisa dibayangkan sama sekali ya. Wala arat ya. Wala arat berarti Allah itu bukanlah sesuatu yang sifatnya kondisi atau sifat ya. Wala had, Allah itu tidak berbatas. Nah, Bapak Ibu, ngomong gak berbatas ini, itu sempat ada imam ahlu sunnah diusir dari kampungnya. Ada seorang imam ahlu sunnah namanya Ibnu Hibban. Ibnu punya kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban. Dia tulis kitab Al-Maturukin, orang-orang yang hadisnya ditolak, ditinggal. Dalam muqaddimah dia mengatakan Allah Maha Suci daripada batas. Tersebarlah kitab itu di kampung dia. Ternyata di kampungnya sedang berkembang ajaran kelompok yang sekarang ekstrim itu. Akhirnya beliau diusir dari kampungnya. Di mana kampungnya? Daerah-daerah yang sekarang kita lihat. Ya, sekitar Khurasan, Afghanistan itu. Ini dari dulu itu negeri konflik. Apakah di Irannya atau di Afghanistannya? Urusan begitu konflik, main usir-usiran. Jangan sampai masjid ini nanti juga merekam jejak seperti itu. Urusan-urusan begini itu bisa diselesaikan, Pak. Ini itu boleh dibahas, boleh nggak dibahas. Kalau potensi konflik harus dibahas. Tapi karena requestnya mau ngaji akidah halus sunnah, ya saya bahas aja ini. Ya. Semoga paham. Nggak paham hari ini, paham besok lah. Kan bisa diputar lagi toh kajiannya. Kalau beliau menyebutkan wala niddalah, ya. Jadi Allah itu tidak ada batas, tidak ada lawannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya murid namanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kitabnya ini diajarkan dulu di pesantren saya, tapi udah diganti. Karena saya usulkan kepada pihak pesantren ganti ini kitab berbahaya. Masih diajarkan di Lipia, masih diajarkan di Mutas Madinah. Namanya Syarah Tahawiyah Imam Ibnu Abil Izz. Jadi ketika Imam Tahawi ini sudah saya terjemah dan saya ulas buku kecil. Ta'ala Allah anil hudud wal ghayat. Allah Maha Suci, tidak boleh disebut ada batas dan ujung. Kata Imam siapa? Imam Tahawi, Imam Ahlus Sunnah, Imam Salafus Saleh. Lalu oleh Ibnu Abil Izz, berarti dia murid dari muridnya Ibnu Taimiyah. Karena dia mengikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merekomendasikan satu imam, tapi dia terjebak aliran tajsim. Namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Apa kata dia? Siapa yang menolak bahwa Allah ini punya had, punya batas, maka dia menolak Quran. Jadi imam belakangan mengaku salah, menentang akidah imam salaf itu sendiri. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang mengklaim akidahku paling benar, akidahku paling salaf, itu mesti di cross check kembali. Belum tentu sebenarnya. Ya, saya tidak mau mengatakan akidah saya paling salaf. Ya, juga nggak mau mengatakan akidah saya paling benar, tapi saya sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Benar dengan silsilah keilmuan dari guru-guru kita yang mereka mengetahui jalan kebenaran. Ya. Dan insya Allah kita nggak akan merasa paling benar. Ya. Merasa paling benar itu sombong dan syirik khafi. Itu yang membuat orang bertengkar. Kalau bagi kita ada orang merasa paling benar, ya sudah ambil. Kita nggak mau ngambil. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, Al-Kibriya uridai. Merasa sombong, merasa paling benar, menolak dari yang lain, itu ridai. Itu selendangku, syalku. Ya. Berarti yang coba-coba ambil dari Allah, Allah biarkan nggak orang itu? Allah nggak akan biarkan. Maka orang-orang yang merasa paling benar, kami yakin
Allah akan cabut nur dari kalbunya. Yang ada nanti nar. Ya. Maka orang ini kalau berbicara pasti ujaran kebencian. Ya, merasa paling benar. Walaupun ngakunya ahlus sunnah. Bahkan ngakunya asy'ariyah. Bahkan ngakunya berthariqah. Bahkan ngakunya syafi'i. Kalau sudah merasa paling benar sama aja. Jadi jangan terjebak. Oh Ustaz, kita ini bermazhab syafi'i. Kita ini berakidah asy'ari. Kita bertasawuf Ghazali. Berarti kita benar. Enggak begitu. Ya, kita sedang berusaha mencari mendekat kepada kebenaran. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu kajian kita mengenai kitab akidah, salah satu kitab akidah tertua dalam sejarah Islam. Paham tidak paham, saya hanya bermohon kepada Allah, semoga Allah menghargai usaha kita untuk menelaah kembali ilmu-ilmu yang pernah Ia turunkan kepada hambanya, kekasihnya, walinya, bernama Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim. Ya Karim ya Azim. Ya man laisa kamitslihi syai'. Ya man laisa lahu kufuwan. Ya Allah yang maha tidak tergambarkan dalam pikiran kami. Yang maha sempurna sehingga tidak ada satupun yang mampu mencapainya. Nas'aluka ya Allah an tusalli ala Sayyidina Ahmad akmali khalqika. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada hamba Engkau yang paling sempurna Engkau ciptakan, tapi masih merasa dirinya bersalah, masih minta ampun kepada Engkau. Sampaikanlah salam kami kepada beliau, dari diri kami yang hina kepada diri beliau yang mulia, dari kolbu kami yang gelap ini kepada kolbunya yang bercahaya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Begitu juga ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada keluarga-keluarganya, zuriat-zuriatnya, sahabat-sahabatnya, dan ulama-ulama pewarisnya, dan juga semua umatnya sampai akhir zaman. Allahumma ya Allah, nas'aluka as-sabat wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Ya Allah, kami memohon istiqamahkan kami dalam jalan kebaikan. Meskipun kami tidak pasti benar ya Allah, tapi takdirkan jalan kami ini selalu mendekat kepada Engkau yang maha benar. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri ma'rifatik. Ya Allah, diri kami penuh dengan kejahilan, maka terangilah kolbu dan pikiran kami dengan ilmu mengenal Engkau. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Ya Allah yang maha membolak-balik hati. Hati kami selalu berubah. Hati kami selalu tidak stabil ya Allah, tidak istiqamah ya Allah. Maka dengan rahmat dan kebaikan-Mu ya Allah, jadikanlah kalbu kami tetap merasa ditatap oleh Engkau, tetap merasa disayangi oleh Zat-Mu. Allahumma ya Allah, nas'aluka khair hadzal yaum. Ya Allah, kami memohon kebaikan hari ini, kebaikan yang terdapat di dalamnya dan kebaikan setelahnya. Dan kami bermohon, lindungi kami dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini dari keburukan yang Engkau tetapkan pada hari ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan setelahnya. Allahumma ya Allah, akhiran nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, sesuatu yang tidak muluk-muluk tapi penting bagi kami ya Allah. Jika Engkau wafatkan kami, kapanpun itu, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dalam keadaan terbaik, yaitu dalam keadaan memandang keindahan wajah baginda Nabi Muhammad SAW, dalam membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan telah membayarkan semua hak-hak orang-orang yang lain yang pernah kami ambil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga